Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Anjani dari Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam wakaf beserta contohnya dalam Al-Quran. Baik, yang pertama itu ada wakaf lazim atau tanda wakaf mim. Tanda baca mim artinya harus berhenti. Wakaf lazim juga disebut wakaf tam atau wakaf yang sempurna, karena tanda wakaf lazim ini menandakan sempurna atau tidaknya suatu kalimat. Jadi kalimat sebelumnya tidak harus ada hubungannya dengan kalimat setelahnya. Contohnya terdapat dalam Al-Quran surat Al-Muluk ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaru ila tayri fawqahum saffati wa yaqbidna. Nah, di sini ada tanda wakaf mim, jadi harus berhenti jika ingin melanjutkan ke setelahnya. Yang selanjutnya ada wakaf la wasol. Tanda wakaf la wasol la artinya tidak boleh berhenti. Jika terdapat tanda wakaf la pada tengah ayat maka tidak diperbolehkan untuk berhenti. Tetapi jika tanda wakaf la berada di akhir ayat maka diperbolehkan berhenti. Contohnya terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah, di sini terdapat wakaf la wasol, jadi tidak diperbolehkan untuk berhenti. Baiknya dilanjutkan ke ayat berikutnya. Yang selanjutnya tanda wakaf waslu ula. Tanda wakaf waslu ula artinya diutamakan untuk melanjutkan. Jika menjumpai tanda wakaf waslu ula, maka kita diperbolehkan untuk berhenti atau melanjutkan, tetapi lebih diutamakan lagi untuk melanjutkan. Contoh wakaf waslu ula terdapat dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dini rahmani aitai yu'badun. Nah, di sini terdapat wakaf waslu ula, jadi diharapkan untuk lanjut ke ayat berikutnya. Boleh juga berhenti, tetapi lebih baik dilanjutkan. Selanjutnya wakaf mu'annaqoh. Tanda wakaf mu'annaqoh artinya berhenti di salah satu tanda. Wakaf ini akan selalu muncul sebanyak 2 kali dan kita harus berhenti di salah satu tanda wakaf tersebut. Contoh wakaf mu'annaqoh terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini terdapat tanda wakaf waslu ula diutamakan untuk melanjutkan. Maka kita tidak diperbolehkan untuk berhenti karena lebih diutamakan untuk melanjutkan. Selanjutnya tanda wakaf jaiz atau ja. Tanda wakaf ja artinya boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimu bima kanu yaksibun.
Di sini terdapat tanda wakof jaizah, yaitu tandanya boleh berhenti atau boleh dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ada wakfu aula. Tanda wakof kola berarti diutamakan berhenti apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakof kola. Lebih baik diutamakan untuk berhenti pada kata yang terdapat tanda tersebut. Contoh wakfu aula yaitu terdapat pada surat Asy-Syu'ara ayat 227. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina amanu wa 'amilus solihati wa dzakarullaha katsiran wa tassaru min ba'di ma zulimu wa saya'lamu lazina zalamu ayyamun qalabi yanqalibun. Nah, di sini terdapat wakof aula kola, diutamakan untuk berhenti. Selanjutnya yaitu tanda wakof saktah. Tanda wakof berhenti sejenak tanpa bernafas. Apabila terdapat tanda wakof saktah, maka yang harus dilakukan yaitu berhenti sejenak sehingga memutus bacaan tetapi tidak diperbolehkan bernafas. Contoh dari tanda wakof saktah terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila man raq wattana annahul firaq. Jadi di sini terdapat tanda wakof saktah, artinya berhenti sejenak tanpa bernafas. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazallahu min syai'in in antum illa fi dolalin kabir. Nah, di sini terdapat tanda wakof murokos yang artinya tidak berhenti. Tetapi ketika kita kehabisan nafas karena panjangnya suatu bacaan, itu boleh berhenti. Selanjutnya ada wakof qobih atau ko. Tanda wakof ko artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakof ko, lebih baik diutamakan untuk melanjutkan bacaan tersebut. Contoh dari wakof mujawas yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu annahumul azabu wala hum yunsurun. Nah, di sini di dalam surat ini kita dapat menemukan wakof muzawaz. Selanjutnya ada wakof kazalik. Tanda wakof kazalik berarti sama dengan wakof sebelumnya. Jadi apabila kalian menemukan tanda wakof kazalik, maka kalian harus menyamakan dengan tanda wakof yang sebelumnya. Contoh wakof qobih itu pada lafaz bismillah. Kedua lafaz ini tidak bisa dipisahkan karena lafaz yang pertama yaitu kedudukannya sebagai mudhof, sedangkan lafaz yang kedua yaitu mudhof ilaih. Dua lafaz ini tidak bisa dipisah satu sama lain atau seperti berhenti. Selanjutnya ada wakof mujawaz.
Tanda wakof za berarti diutamakan untuk melanjutkan. Untuk tanda wakof mujawaz ini maka kalian dianjurkan untuk melanjutkan membaca. Yang selanjutnya ada wakof mutlak. Tanda wakof to artinya harus berhenti. Maka apabila kalian menemukan tanda wakof to pada bacaan, maka kalian harus berhenti. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masyir. Yang selanjutnya ada wakof murokos. Tanda wakof murokos berarti tidak berhenti. Selama tidak menemukan alasan untuk berhenti atau kita kehabisan napas karena panjangnya suatu ayat, maka kita meneruskan bacaan. Contohnya terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu bala qad ja'ana nazirun fakazzabna wa qulna ma nazallahu min syai'in in antum illa fi dolalin kabir. Nah, di sini terdapat tanda wakof murokos yang artinya tidak berhenti. Tetapi ketika kita kehabisan nafas karena panjangnya suatu bacaan, itu boleh berhenti. Yang selanjutnya ada wakof kobih atau ko. Tanda wakof ko artinya diutamakan untuk melanjutkan. Apabila pada ayat Al-Quran terdapat tanda wakof ko, lebih baik diutamakan untuk melanjutkan bacaan tersebut. Contoh dari wakof mujawaz yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 86. Contoh wakof kobih itu pada lafaz bismillah. Kedua lafaz ini tidak bisa dipisahkan karena lafaz yang pertama yaitu kedudukannya sebagai mudhof, sedangkan lafaz yang kedua yaitu mudhof ilaih. Dua lafaz ini tidak bisa dipisah satu sama lain atau seperti berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu annahumul azabu wala hum yunsurun. Nah, di sini di dalam surat ini kita dapat menemukan wakof muzawaz. Yang selanjutnya ada wakof kazalik. Tanda wakof kazalik berarti sama dengan wakof sebelumnya. Jadi apabila kalian menemukan tanda wakof kazalik, maka kalian harus menyamakan dengan tanda wakof yang sebelumnya. Dari wakof kazalik terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadaintum bidaini ila ajalin musamman fakatubu wal yaghtub bainakum katibun bil adl wala yabda katibun ayyatuba kama alallah ufal yaktub. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 282 ini terdapat tanda qaf. Terdapat banyak tanda qafnya. Yang terakhir yaitu ada wakof mustaf. Tanda wakof mustaf berarti diutamakan untuk berhenti. Apabila jika terdapat tanda wakof mustaf, ini dianjurkan lebih baik untuk berhenti daripada melanjutkan. Contoh dari wakof mustaf terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 252. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullah
ja'ika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 252 ini terdapat wakaf mustaf. Jadi diutamakan untuk berhenti daripada melanjutkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.